Nama Sung Gi-hun, berusia 40 tahunan yang bekerja sebagai supir paruh waktu. Kehidupannya amatlah berantakan karena selain tak punya penghasilan yang tetap, ia juga memiliki banyak hutang akibat kebiasaannya yang gemar berjudi. Sejak 3 tahun silam, rumah tangganya pun hancur. Sang istri pergi dari rumah membawa putri mereka dan memilih pria yang jauh lebih mapan. Bahkan dengan gajinya yang tidaklah seberapa, Gi-hun masih terus merepotkan ibunya yang sudah renta dan kerap meminta uang padanya, hanya untuk membelikan kado putrinya yang sedang berulang tahun di hari itu. Secara diam-diam, Gi-hun bahkan mengambil simpanan ibunya di ATM untuk kembali berjudi dan berharap mendapatkan peruntungan di hari itu. Tebakannya pun tak meleset, dan dengan taruhan yang ia pasang, Gi-hun berhasil mendapatkan jutaan won dalam sekejap. Tak pernah Gi-hun duga, rentenir yang selama ini mencarinya berhasil mengendus keberadaannya dan mengejar Gi-hun yang saat itu bersembunyi di toilet. Sempat Gi-hun bersinggungan dengan seorang gadis yang ternyata pencopet yang cukup lihai. Hingga pada akhirnya, ia pun kehilangan uang yang seharusnya akan digunakan untuk mencicil hutang. Dalam keadaan tak berdaya, Gi-hun dipukul dan diancam. Jika dalam waktu 2 minggu ia tak melunasi hutang, maka nyawa akan menjadi taruhannya. Gi-hun hanya mampu mengajak sang putri makan topoki di pinggir jalan dan menghadiahkan mainan sederhana yang ia dapatkan dari mesin jahit. Gi-hun sadar jika mantan istri dan suaminya yang baru telah memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, sehingga ia merasa malu di depan putrinya sendiri. Ia merasa bak pria pengecut dan menjadi ayah yang tidak berguna. Kesialan Gi-hun tak sampai di situ saja. Saat akan pulang, ia harus menunggu di stasiun lebih lama karena ia ketinggalan kereta. Tiba-tiba, seorang pria berjas rapi dengan menenteng koper menghampiri Gi-hun. Awalnya Gi-hun mengira jika pria tersebut hendak mengajaknya untuk bergabung dalam suatu agama. Namun ternyata pria itu ingin mengajak Gi-hun bermain dakji alias permainan jadul dengan membalik kertas. Siapa di antara keduanya yang bisa membalik kertas lawan maka berhasil mendapatkan 100 ribuan. Sung Gi-hun sempat gagal karena ia tak pandai bermain. Karena tak memiliki uang, pria misterius pun menyuruh Gi-hun menggunakan tubuhnya untuk membayarnya. Hingga terpaksa Gi-hun menerima tamparan bertubi-tubi karena ia tak kunjung berhasil mengalahkan si pria. Pada akhirnya, Gi-hun berhasil membalik kertas si pria dengan membawa pulang 100 ribuan. Gi-hun sebenarnya tak paham mengapa ia bisa mendapatkan uang dengan cara yang begitu mudah. Namun si pria mengajak Gi-hun untuk mencoba permainan yang jauh lebih seru dalam beberapa hari ke depan. Dan tentunya dengan hadiah yang lebih besar. Hingga pada akhirnya, Gi-hun pun sangat terkejut saat si pria mengaku mengetahui segala identitas dan latar belakang, termasuk hutang Gi-hun. Sebelum pulang, Gi-hun mampir ke kedai ikan karena ia ingin memasak menu spesial untuk ibunya. Sesekali Gi-hun mendapatkan cibiran dari tetangganya itu dan menganggap jika uang yang Gi-hun peroleh adalah hasil dari berjudi. Di malam itu, Gi-hun mendapat kabar jika mantan istri dan putrinya akan pindah ke luar negeri karena suaminya yang baru mendapatkan pekerjaan di Amerika. Nenek sebenarnya tak rela jika ia harus berpisah dengan cucu satu-satunya karena mereka pasti tak akan lagi bisa berkomunikasi. Ia pun meminta Gi-hun untuk mencari cara memperjuangkan hak asuh anak, yakni dengan memiliki banyak uang. Tak ada pilihan, Gi-hun pun menelpon nomor yang tertera di kartu nama dan diberi petunjuk untuk bertemu dengan seseorang yang akan datang menjemputnya. Di malam itu, di sebuah jalanan yang sepi, Gi-hun dihampiri oleh pria berpakaian dan topeng serba merah. Di dalam sudah ada beberapa orang termasuk seorang wanita yang dikiranya sedang tertidur. Beberapa waktu kemudian, di saat ia siuman, Gi-hun pun dibuat terkejut karena samar-samar ia mendengar suara musik klasik dan di sampingnya ada beberapa orang yang baru saja bangun di atas ranjang susun dalam ruangan yang sangat besar. Tak hanya itu, ia juga telah menggunakan pakaian training dan jaket bertuliskan angka 456 yang merupakan nomor peserta dari sebuah game yang masih dirahasiakan. Saat itu Gi-hun menyapa seorang pria bernomor 1 yang terlihat sudah pikun dan menanyakan alasannya mengikuti game alih-alih beristirahat di rumahnya dan menikmati masa tua. Pria itu pun mengaku jika dirinya hanya ingin bersenang-senang karena hidupnya tak akan lama lagi akibat penyakit otak. Tak lama kemudian, keduanya pun dikejutkan dengan keributan seorang pria yang merupakan ketua gangster tengah menghajar mantan anak buahnya yang telah berkhianat. Tanpa ampun ia memukuli si gadis dan ternyata gadis itulah yang mencopet uang Sung Gi-hun tempo hari. Dari sekian orang yang ada di tempat tersebut, rupanya ada beberapa tim berpakaian merah yang memantau aktivitas masing-masing peserta yang sepertinya sudah sangat terorganisir. Keributan Gi-hun dan ketua gangster berhenti setelah beberapa pria berpakaian merah masuk ke dalam ruangan.
Mereka menjelaskan sedikit tentang permainan, terdiri dari 6 game yang berbeda yang berlangsung selama 6 hari, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah uang yang sangat fantastis. Agar pemain semakin percaya pada tim penjaga, mereka pun membuka satu persatu identitas pemain, mulai dari latar belakang dan masalah ekonomi yang membelit karena berbagai kasus. Mereka pun terkejut karena semua data yang dibeberkan adalah sebuah fakta, dan sedari awal tak ada unsur pemaksaan untuk mengikuti permainan. Mereka pun dibuat takjub saat mengetahui jumlah uang yang akan terakumulasikan ke dalam sebuah tabung raksasa setiap kali permainan berakhir. 상금이 적립될 겁니다. Satu persatu pemain pun akhirnya menandatangani surat perjanjian yang berisi jika mereka tak boleh berhenti bermain. 이게 난가요? Setelahnya, pemain dikirim menuju sebuah ruangan untuk persiapan. Ruangan didominasi warna pink dan tangga yang berkelok. Tak ada raut ketakutan sedikit pun di wajah para pemain karena mereka justru sangat bersemangat. Sementara itu di lain tempat, frontman masih mengawasi pergerakan mereka dari balik CCTV. Ia pun memberikan aba-aba pada seseorang jika permainan akan segera dimulai. You can begin now. Sampailah para pemain ke sebuah ruangan dengan lukisan padang ilalang. Saat itu Gi-hun tak menyangka jika dirinya bisa bertemu dengan teman lamanya satu kampung yang sebelumnya ia ketahui tengah merantau di luar negeri. Ternyata pria yang bernama Sang-woo ini juga terbelit hutang tanpa sepengetahuan ibunya. Sekilas tak ada yang sulit dalam permainan pertama. Dari kejauhan terlihat boneka game yang akan mendeteksi pergerakan para pemain. Jika boneka menyebut lampu hijau, maka para pemain diharuskan berjalan ke arahnya. Dan jika boneka bersuara lampu merah, maka pemain dilarang bergerak sedikit pun. Jika dalam waktu 5 menit pemain tak mencapai garis finish, maka mereka akan otomatis tereliminasi. Betapa terkejutnya seorang pemain saat ia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika seorang kenalannya tereliminasi dengan cara kematian. Keadaan pun semakin tak terkendali saat ia mencoba kabur dan pada akhirnya ia juga tewas. Semua orang mulai panik dan berusaha menyelamatkan diri ke arah pintu keluar. Namun dalam sekejap mereka dihabisi oleh para sniper yang muncul dari berbagai arah. Dalam beberapa menit, ratusan nyawa sudah melayang, menyisakan beberapa orang yang diliputi rasa takut luar biasa. Mereka yang bertahan mencoba mencerna situasi yang terjadi, dan satu-satunya cara mereka hidup adalah tetap tenang dan mengikuti aturan permainan. Pemain nomor 1 yang merupakan lansia terlihat santai tanpa beban dan melanjutkan game. Sementara Gi-hun masih syok karena ia berada di atas pemain yang sudah tak bernyawa. Dengan tubuh gemetaran sembari menyaksikan peristiwa yang begitu mengerikan, Sang-woo pun berusaha menyemangati Gi-hun terlebih waktu mereka semakin menipis. Permainan berjalan dengan penuh isak tangis karena dari mereka bertaruh antara hidup dan mati. Di detik-detik terakhir, Gi-hun berhasil mencapai garis finish dengan bantuan seorang pria berkulit hitam, sementara pemain yang gagal dilenyapkan tanpa ampun. Kegilaan tim Squid Game tak sampai di situ saja. Di sebuah ruangan gelap di bawah tanah, mereka bahkan melenyapkan pemain yang tewas dengan cara membakarnya untuk menghilangkan jejak. Sementara pemain yang masih bertahan berjumlah 201 orang. Mereka dikumpulkan di ruangan istirahat yang mirip dengan asrama, dengan perasaan terguncang dengan apa yang mereka alami. Dalam satu hari, nyawa ratusan orang melayang sia-sia oleh pihak yang sampai saat ini masih belum mereka ketahui dan tujuan dibalik semuanya. Suasana pun mulai ricuh saat seorang wanita bernama Min-yew memohon ampunan dan meminta kebebasan. Disusul dengan pemain lain yang berjanji akan melunasi hutang dan ingin pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan hidup. Pria bertopeng yang disebut frontman kembali menjelaskan jika mereka bukanlah menagih hutang, namun justru memberikan kesempatan untuk merubah nasib dalam sebuah permainan. Bantuan dari pihak polisi pun sepertinya tak akan pernah datang karena mereka berada dalam lokasi yang sangat rahasia. Untuk meredam kericuhan, tim penjaga memberikan informasi tentang sejumlah uang yang sebelumnya mereka janjikan. Tiba-tiba pemain dikejutkan dengan keluarnya gepokan uang yang ditampung dalam sebuah tabung raksasa senilai 25 miliar won, yang mana jumlah tersebut bisa mereka dapatkan dan akan terus terakumulasi. Setiap 100 juta won dipertaruhkan untuk setiap pemain, sehingga total yang bisa mereka dapatkan senilai 45 miliar. Pada akhirnya, sesuai kesepakatan di poin ketiga, mereka pun melakukan voting. Permainan pun dibatalkan karena mayoritas dari mereka tidak setuju setelah pria tua yang diketahui bernama Ilnam memberikan hak suaranya. Mereka yang menolak menganggap jika nyawa jauh lebih penting dibandingkan sejumlah uang. Meskipun keputusan diambil secara demokratis, namun mereka yang setuju melanjutkan permainan merasa keberatan.
Terlebih uang yang terakumulasi dalam tabung raksasa akan dikirim kepada ahli waris pemain yang telah meninggal. Sayangnya, keputusan tak dapat diganggu gugat. Di hari itu juga, mereka dipulangkan ke kota masing-masing dalam keadaan terikat dan tanpa pakaian. Ki-hun dan Sae-byuk dibuang ke jalanan yang sepi dan saling membantu untuk membebaskan diri. Di malam itu, masing-masing pemain kembali pada kehidupannya yang begitu menyedihkan. Ki-hun lalu melaporkan kepada polisi jika dirinya baru saja diculik bersama ratusan pemain lainnya dan bahkan mereka dihabisi tanpa ampun karena kalah dalam sebuah permainan gila dengan hadiah miliaran won. Mendengar pengakuan Ki-hun yang aneh dan kurang bukti, polisi pun tak percaya. Terlebih nomor yang ada di kartu nama kini salah sambung. Polisi bahkan menganggap Ki-hun kurang waras dan menyuruhnya untuk pulang serta menghubungi walinya. Keributan itu pun menarik perhatian seorang detektif yang mana ia melihat kartu nama yang Ki-hun berikan yang memiliki gambar unik. Setibanya di rumah, Ki-hun tak mendapati ibunya karena ternyata wanita tua itu sedang terbaring di rumah sakit akibat penyakit diabetes yang sudah sangat parah. Meskipun dalam keadaan sulit berjalan, nenek memaksa pulang karena ia sadar biaya rumah sakit sangatlah mahal. Terlebih asuransi yang ia miliki juga sudah dibatalkan oleh Ki-hun untuk membayar cicilan hutang. Kehidupan Sang-woo pun tak kalah mengharukan. Saat mengaktifkan kembali HP, sederet pesan yang berisi tagihan terus menterornya. Dalam keadaan sangat susah sekalipun, Sang-woo membantu seorang pemain yang diturunkan bersamanya dan memberinya ongkos pulang hingga keduanya pun berpisah. Sang-woo sebenarnya menahan kerinduan kepada sang ibu, namun rasanya tak mungkin jika saat ini ia pulang, karena setahu ibunya, Sang-woo hidup sukses di luar negeri. Dari kejauhan, Sang-woo hanya menatap ibunya yang sedang berjualan ikan. Karena satu komplek dengan tempat tinggal Ki-hun, keduanya pun bertemu dan berbincang mengenai kesulitan hidup masing-masing. Sang-woo dikabarkan terlilit hutang investasi bodong dengan kerugian miliaran won. Dan yang paling mengejutkan, Sang-woo telah menggadaikan rumah dan kios ibunya sebagai jaminan bank. Predikat sebagai anak sukses di perantauan pun kini pupus sudah. Di malam itu, sang ibu kedatangan polisi di kedainya untuk mencari keberadaan Sang-woo atas tuduhan penggelapan dana. Di tengah keputusasaan yang Sang-woo rasakan, tiba-tiba bel pintu apartemennya berbunyi, disusul dengan kartu nama dan undangan untuk kembali ke arena game. Nasib mengharukan juga dialami oleh Sae-byuk. Ia rupanya seorang pembelot asal utara yang pergi ke selatan demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan saat ini, ia terpaksa meninggalkan adiknya di panti asuhan. Sae-byuk berusaha mencari uang untuk membayar seorang broker yang ia yakini bisa membantunya untuk menemukan keluarganya yang masih ada di utara. Sayangnya, lagi dan lagi Sae-byuk justru selalu ditipu. Sehingga kali ini, Sae-byuk memberi ancaman pada pria itu untuk segera mencari orang tuanya bagaimanapun caranya. Ali juga mengalami hal yang jauh lebih buruk. Ia terlibat keributan dengan bos pabrik yang tak kunjung membayar upahnya, hingga Ali nekat kabur membawa uang bosnya untuk bertahan hidup. Ia lalu menemui anak dan istrinya dan meminta mereka untuk segera meninggalkan Korea. Dalam keadaan stres karena tak kunjung mendapatkan pinjaman, Ki-hun bertemu dengan kakek pemain nomor 1. Pria itu diketahui bernama Il-nam. Ia menceritakan nasibnya yang lantang luntung menumpang hidup pada kerabat dan memutuskan untuk kembali ke arena game dan berharap bisa menjadi pemenang. Tak ada pilihan lain, Ki-hun pun menemui mantan istrinya untuk meminjam uang demi biaya operasi sang ibu. Keduanya berdebat karena wanita itu menganggap Ki-hun tak tahu malu dan segera mengusirnya. Ki-hun melampiaskan amarahnya pada suami mantan istrinya itu yang memintanya agar Ki-hun tak lagi muncul di hadapan keluarganya. Kejadian itu pun seketika terlihat oleh putri Ki-hun yang membuatnya sangat membenci ayahnya. Kehidupan Ki-hun benar-benar mencapai titik terendahnya di malam itu. Sementara itu di sebuah jembatan yang sepi, ketua gangster yang diketahui bernama Doksu dihadang para preman yang ingin menghabisinya. Doksu diceritakan memiliki hutang yang cukup banyak di meja judi. Ia pun gelap mata saat mengetahui seorang teman yang sangat ia percayai justru berkhianat. Doksu bahkan menghabisinya saat itu juga. Dalam keadaan terdesak, Doksu menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri, dan pada akhirnya ia juga kembali ke arena Squid Game. Berpindah pada seorang detektif bernama Junmo yang sedang memeriksa apartemen kakaknya yang selama beberapa hari terakhir kakaknya tak bisa dihubungi. Melihat sebuah kartu nama yang mirip dengan yang ia lihat di kantor polisi, membuatnya berpikir jika mungkin sang kakak ada hubungannya dengan Ki-hun. Tak sulit bagi Junmo untuk menemukan tempat tinggal Ki-hun, namun karena Ki-hun juga sedang banyak masalah, ia menolak untuk dimintai keterangan tentang kartu nama. Ia beralasan jika semua yang ia ucapkan di kantor polisi hanyalah karangan belaka.
Saat akan memasuki rumah, Ki-hun mendapati kartu nama dan undangan untuk kembali ke arena game karena mereka akan menjemput di lokasi dan waktu yang sudah ditentukan. Di malam itu juga, Ki-hun, Sang-woo, Sae-byok, dan Il-nam dijemput oleh mobil misterius di tempat masing-masing. Berbeda dengan yang lain, Sae-byok sengaja menutup wajahnya agar obat bius tidak membuatnya pingsan. Tanpa sepengetahuan yang lain, detektif Junmo mengikuti mobil yang membawa para pemain menuju ke sebuah pelabuhan. Dengan perasaan yang masih diliputi tanda tanya, Junwo mengirim pesan pada atasannya jika ia tak bisa bertugas di malam itu karena ada keperluan. Sejauh mata memandang, hanya ada puluhan mobil yang mengantri untuk menaiki kapal. Bermodalkan senjata, Junmo nekat menyelinap ke kolong salah satu mobil hingga ia berhasil menaiki kapal tanpa diketahui siapapun. Saat pengawasan lengah, Junmo menyamar sebagai salah satu pemain yang masih pingsan di dalam mobil. Sayangnya, aksinya pun ketahuan karena Junmo tidak teridentifikasi. Namun dengan sigap ia melumpuhkan penjaga dan membuang tubuhnya ke laut, serta menggunakan seragamnya untuk penyamaran. Sempat Junmo dicurigai seorang penjaga lain karena gerak-geriknya yang sangat mencurigakan. 교식을 잊었나? Setibanya di sebuah pulau, para pemain diturunkan dan dipindahkan ke dalam tempat tidur masing-masing serta diganti pakaiannya. Sae-byok yang sebelumnya pura-pura pingsan ternyata berniat menyembunyikan sebuah pisau di pakaiannya untuk berjaga-jaga. Samar-samar, Il-nam mendengar suara Ki-hun memanggil namanya hingga ia kini sadar penuh dengan sangat bersemangat. Ki-hun pun tak menyangka jika ia kembali dipertemukan dengan sahabat lamanya yang tak lain adalah Sang-woo dan Ali. Mereka berempat sepakat membentuk tim untuk memudahkan dalam permainan selanjutnya. 우리끼리 한번 뭉쳐서 해보는 건 어때? Tak hanya tim Ki-hun yang sedang membangun kubu, Doksu juga berusaha mempengaruhi Sae-byok agar bergabung dalam timnya. Mengingat gadis itu sebenarnya sangat terampil dan cerdas. Jawaban sengit justru dilontarkan oleh Sae-byok, hingga pada akhirnya pertikaian itu pun terhenti saat Min-yeol menawarkan diri untuk bergabung. Ia mengaku memiliki skill dalam hal apapun dan pastinya akan berguna bagi mereka. Sang-woo dan timnya membahas tentang permainan selanjutnya yang akan mereka hadapi, yang kemungkinan besar adalah permainan anak-anak di masa lalu. Dan setelah para pemain beristirahat, dari ke-200 pemain, rupanya hanya ada 187 orang yang bergabung kembali. Saat itu, frontman menginstruksikan kepada seorang penjaga untuk mengawasi mereka yang menolak untuk datang. Kembali pada detektif Junmo yang masih meraba-raba sebenarnya pasukan sejenis apakah mereka dan kegiatan apa yang sedang mereka lakukan. Namun Junmo saat itu hanya berusaha mengikuti pasukan lain yang saat itu hendak menuju ke kamar masing-masing. Dalam kamar yang tergolong sempit, segala aktivitas mereka rupanya diawasi oleh kamera CCTV, sehingga pergerakan Junmo kurang maksimal. Saat lampu padam, Junmo bisa menghidupkan HP-nya untuk mencatat semua yang ia ingat mengenai lokasi saat ini, kejadian yang berlangsung, dan orang-orang yang terlihat semuanya menggunakan topeng. Menjelang malam, Min-yeol membuat keributan karena ia ingin buang air kecil namun penjaga tidak memberikan izin. Karena terlalu berisik dan terus berteriak, Min-yeol pun akhirnya diizinkan ke toilet. Tak lama kemudian, Min-yeol dikejutkan dengan kemunculan Sae-byok yang meminta bekerja sama. Karena saat itu, Sae-byok akan memeriksa keadaan di ruang sebelah lewat lubang pembuangan udara. Saat melewati ruangan yang ia yakini adalah dapur, Sae-byok melihat mereka yang sedang melelehkan sesuatu yang terlihat seperti gula. Min-yeol sibuk mengalihkan perhatian penjaga karena Sae-byok tak kunjung kembali. Nyaris keduanya ketahuan penjaga yang akan menyeret mereka keluar karena waktu sudah habis. Keesokan harinya, Sae-byok menceritakan penemuannya pada Min-yeol jika ada beberapa orang yang sedang melelehkan gula dalam panci yang besar. Saat sarapan, Sae-byok terus berpikir apakah kegiatan penjaga di dapur semalam berhubungan dengan roti yang mereka sajikan hari ini. Seusai sarapan, pemain digiring ke sebuah ruangan. Tampak seorang pemain berkacamata tengah membuka catatan kecil yang terselip di dalam roti. Sepertinya catatan tersebut adalah clue untuk permainan di babak kedua. Sang-woo menghampiri Sae-byok dan bertanya tentang apa yang dilihatnya semalam, karena kemungkinan besar keduanya bisa menebak permainan apakah selanjutnya. Mendengar pengakuan Sae-byok, seketika Sang-woo teringat pada masa kecilnya dan meyakini jika permainan kali ini berhubungan dengan gulali. Mereka pun masuk ke dalam ruangan yang mirip dengan taman bermain dengan beberapa simbol yang tertera di dinding. Entah mengapa Sang-woo belum menceritakan apapun kepada Ki-hun, bahkan ia menyarankan agar masing-masing dari mereka mengambil simbol yang berbeda, khawatir jika harus bersama akan merugikan tim. 그건 위험할 수도 있어. 아직 뭘 시킬지도 모르는데. Pada akhirnya, Ki-hun dan yang lain pun berpencar. Ia memilih bentuk payung, sementara Sang-woo bentuk segitiga. Kakek Il-nam memilih bentuk bintang, dan yang terakhir Ali memilih simbol lingkaran sesuai dengan filosofinya. Dugaan Sae-woo pun benar adanya, karena para pemain diperintahkan untuk mengambil wadah yang berisi gulali. Simbol yang mereka pilih adalah bentuk yang harus mereka potong.
Sang Woo yang sudah memprediksi ini semua merasa jika simbol segitiga yang paling mudah, sementara Gi-hun justru merasa sebaliknya. Mereka rupanya hanya diberi waktu 10 menit dan pemain yang gagal akan dihabisi saat itu juga. Di waktu yang sangat singkat itu, beberapa pemain harus gugur karena gulalinya patah, sementara Gi-hun harus berkonsentrasi karena banyak penjaga yang terus mengawasi mereka dari jarak dekat. Minyo rupanya menggunakan cara yang licik. Ia memanasi jarum dengan korek api agar lebih mudah gulalinya dipotong. Situasi pun semakin mencekam karena banyak korban yang mulai berjatuhan. Orang yang pertama kali berhasil yakni Sae-byok, disusul dengan pria berkacamata yang ternyata seorang dokter, yang kemudian keduanya pun meninggalkan area permainan. Si dokter diarahkan ke tempat yang berbeda karena sepertinya ia telah bekerja sama dengan penjaga dan pasukan yang lain. 왼쪽. Di menit yang tersisa, Gi-hun semakin tertekan lantaran melihat Sang Woo yang sudah berhasil, sementara ia masih saja kesulitan. Pada akhirnya, Gi-hun menemukan trik untuk melelehkan gulali dengan cara menjilatnya. Trik itu pun kemudian ditiru oleh pemain yang lain termasuk kakek Yeolnam. Sementara Minyo dengan mudah membentuk gambar bintang sehingga ia bisa melenggang keluar arena. Ia pun sengaja memberikan korek api miliknya kepada Doksu agar pria itu merasa berhutang budi. Pada akhirnya, Doksu, Gi-hun, dan kakek Ilnam berhasil keluar di waktu yang sangat mepet. Seorang ketua penjaga bertopeng tanda persegi menegur detektif Junmo karena ia tak melakukan tugasnya untuk membersihkan pemain yang gugur. Junmo yang memang tak mengetahui hal itu pun hanya beralasan jika dirinya sedang merasa kebingungan. Ketua pun mengajak Junmo bertemu setelah tugas mereka selesai karena ia mencurigai ada yang tak beres. Tiba-tiba terjadi keributan saat seorang pemain yang gagal justru menyerang ketua hingga merebut senjatanya. Suara tembakan pun seketika terdengar saat penjaga lain menghabisi pemain yang tersisa dan berusaha menyelamatkan ketua mereka yang menjadi sandra. Situasi semakin mencekam saat pemain yang frustasi itu memerintahkan ketua penjaga untuk membuka topengnya. Karena terus didesak, pria itu pun membuka penutup wajah dan seketika terkuaklah identitasnya yang seorang pria muda. Sadar tak bisa lolos dengan mudah, si pemain pun memilih untuk mengakhiri hidup. Beberapa saat kemudian, frontman menghampiri mereka dan menghabisi si ketua pasukan yang telah melanggar SOP, yang mana jika identitas mereka terbongkar, maka mereka harus mati. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh detektif Junmo untuk mengambil topeng milik sang ketua, sehingga ia bisa menggunakan identitasnya tanpa harus melakukan banyak tugas di hari itu. 뭘 착각했는지 그때 되보지. Setelah permainan berakhir, hubungan antara Doksu dan Minyo semakin dekat saja. Bahkan keduanya kini bergabung dalam tim yang sama. Melihat sahabatnya bersama kakek Ilnam berhasil, membuat Sang Woo lega dan meminta maaf karena sebelumnya ia memberikan ide untuk berpencar. Tak lama kemudian, para pemain diperlihatkan jumlah uang yang terakumulasi dengan penambahan sebesar 7,9 miliar karena 79 pemain sebelumnya gagal untuk maju ke babak selanjutnya. Mata para pemain terbelalak dan semakin membayangkan jika total 34 miliar won uang tersebut bisa mereka dapatkan. Situasi pun semakin tak kondusif saat para pemain mempermasalahkan menu makan siang yang sangat minim. Bahkan ada beberapa orang yang tidak kebagian karena geng Doksu mengambil jatah double. Pada akhirnya, pemain yang kelaparan pun tersulut emosi karena tak ada penambahan stok makanan. Seorang pria yang tak kebagian makanan terlibat perkelahian dengan Doksu yang dituding serakah dan mengambil jatah pemain lain. Doksu pun semakin menggila dan menghajar pria tersebut sampai ia tak bernyawa. Saat itu, tak ada yang berani mencegah perbuatan Doksu yang sangat beringas, bahkan penjaga pun tak ada yang menghentikannya. Melihat peserta 271 yang tidak bergerak, Sang Woo pun tergerak hati menghampiri dan ternyata pria itu sudah tewas. Gi-hun tak habis pikir karena penjaga tidak mengambil langkah apapun apalagi menghukum Doksu. Dengan mudahnya penjaga menyingkirkan pemain tanpa rasa iba disertai dengan akumulasi uang yang terpampang dalam papan skor. Sebelum lampu dipadamkan, Sang Woo memikirkan cara untuk bertahan hidup. Karena bukan tak mungkin tim Doksu semakin menggila dan menghabisi siapa saja yang lemah untuk mengurangi jumlah lawan. Sang Woo berpesan pada teman-temannya agar tetap terjaga dan berkumpul dalam suatu tempat jika ada hal di luar dugaan. 오늘은 절대로 자면 안 돼. 불가지면 무슨 일이 벌어질지 몰라. Melihat Sae-byok yang memiliki hubungan buruk dengan Doksu, Gi-hun pun menyarankan gadis itu untuk datang kepadanya jika memerlukan bantuan. Meskipun Sae-byok sendiri berkata, jika di tempat seperti ini, ia tak percaya pada siapapun. Kembali pada detektif Junmo yang kini menggunakan topeng persegi yang ternyata sangat memudahkannya. Kini posisinya sebagai ketua penjaga dan tentu saja memiliki tugas yang berbeda. Namun sepertinya keberadaan Junmo di tempat yang tidak seharusnya dicurigai oleh penjaga lain. 거기. 이
일어나고 뭐 하는 거지? Tanpa detektif ketahui, ternyata saat itu kehadirannya sebagai penjaga bernomor 29 sangat ditunggu oleh sebuah komplotan yang hendak melakukan transaksi organ. Tanpa sepengetahuan frontman, mereka diam-diam mengoperasi pemain yang tewas dan menjual organ yang masih baik yang dikirimkan melalui jalur penyelaman. Ternyata operasi tersebut dilakukan oleh dokter yang juga menjadi pemain. Mereka rupanya membuat kesepakatan dengan si dokter dengan iming-iming informasi seputar permainan selanjutnya. Karena penjaga 29 tak kunjung datang, pengiriman dia itu pun terpaksa dibatalkan. Seorang penjaga lantas memberikan sebutir telur kepada dokter dan berpesan agar pria itu bergabung pada tim yang terkuat. Karena malam ini situasi akan semakin sulit. Sekembalinya ke asrama, dokter merapat pada tim Doksu. Ia memastikan jika dirinya akan berguna dan membisikkan sesuatu ke telinga Doksu jika dirinya mengetahui tentang permainan selanjutnya. Sementara itu, seluruh penjaga sibuk dengan tugas masing-masing dan detektif Junmo berusaha mengikuti penjaga lain yang ternyata mengarahkannya untuk berada tepat di pintu asrama pemain. Frontman mengawasi pergerakan mereka meskipun dalam keadaan gelap. Tak lama kemudian terdengar suara jeritan seorang wanita akibat serangan Doksu yang mengira jika wanita tersebut adalah Saebyok. Berbekal pecahan botol, Doksu menghabisi wanita itu yang seketika membuat seluruh pemain berhamburan untuk menyelamatkan diri. Dengan teganya, tim Doksu menyingkirkan siapapun tanpa pandang bulu. Sempat terjadi perkelahian yang sangat sengit antara Doksu dan Saebyok, hingga pada akhirnya gadis itu pun bisa melarikan diri dan bersembunyi hingga lolos dari pantauan Doksu. Ki-hun sendiri berusaha sekuat tenaga untuk melawan seorang pria berbadan gempal, hingga akhirnya ia berkumpul dengan Sang-woo dan Ali dan berusaha untuk mencari tempat yang aman. Namun ternyata keberadaan si kakek belum ia temukan karena tempat tidurnya kosong. Seorang wanita dengan luka di sekujur tubuhnya berusaha untuk meminta pertolongan pada penjaga sebelum pada akhirnya ia tewas. Dengan langkah tertatih-tatih, Saebyok meminta perlindungan dari Ki-hun dan teman-temannya. Ki-hun rupanya tak tega melihat gadis itu dan berniat melindunginya. Ia bahkan menyebut jika saat ini Saebyok berada di pihaknya. Tak lama kemudian terdengar suara si kakek yang memohon kepada mereka untuk mengakhiri perkelahian, disusul dengan frontman yang menyalakan lampu dan memberi aba-aba bagi penjaga untuk mengamankan situasi. Detektif sangat terkejut saat melihat banyaknya korban berjatuhan. Penjaga lalu memeriksa pemain yang masih hidup dan menyita senjata di balik kantong Doksu. Mereka pun mengidentifikasi pemain yang telah tewas yang secara otomatis tereliminasi. Ki-hun merasa aneh ketika seorang ketua penjaga yang tak lain adalah detektif menanyakan adakah seseorang bernama In-ho. Ki-hun mengaku tak mengetahuinya karena mereka memang tidak saling mengenal. Setelah situasi terkendali, Ki-hun menemukan keberadaan kakek yang ternyata memanjat ke atas tempat tidur paling tinggi untuk menghindari amukan. Saat itulah mereka saling menyebut nama masing-masing termasuk Saebyok karena kini mereka adalah satu tim. Sementara si kakek saat itu mengaku lupa karena dimensinya yang kambuh. Akibat perkelahiannya dengan Saebyok, Doksu mengalami luka sobek di bagian kaki dan terpaksa mendapatkan jahitan tanpa bius dari sang dokter. Pemain sekawanannya pun berasumsi jika sebenarnya mereka bisa menyingkirkan semua pemain dengan caranya sendiri tanpa perlu melanjutkan ke game selanjutnya. Dalam insiden tersebut, setidaknya 27 pemain tewas di tangan geng Doksu. 다음 게임도 잘하고 나면 기회가 또 있겠지. Di dalam sebuah toilet, Doksu dan Minyo bahkan sempat-sempatnya melakukan hubungan terlarang karena Minyo penasaran apakah Doksu menyembunyikan sesuatu darinya. Keduanya pun saling menyebut nama masing-masing dan Minyo mengancam akan menghabisi Doksu jika berani mengkhianatinya. Sementara itu, detektif mulai menerka-nerka mengenai dalang di balik permainan ini karena semua pasukan terlihat sangat terlatih dan menggunakan senjata. Ia pun mulai merangkai berbagai clue dan menulisnya di HP yang ia sembunyikan. Tak lama kemudian, seseorang dari ruangan sebelah terdengar memberikan kode Morse untuk mengajak Junmo berbicara esok hari. Keesokan harinya, dugaan Minyo pun benar adanya. Doksu justru mencampakkannya dalam sebuah permainan beregu dengan masing-masing 10 orang anggota. Doksu sengaja mengeluarkan Minyo dari tim karena ia mencari pemain yang terlihat kuat yang kebanyakan adalah pria. Baginya, mempertahankan Minyo dalam tim sangatlah tak berguna meskipun wanita itu terus memohon dan berlutut. 한 번만 더 오빠라고 짓거리면 그 아가리 찢어버린다. Sementara itu, Sang-woo meminta Ki-hun dan Saebyok untuk berpencar dan mencari masing-masing satu orang pemain lagi. Sementara si kakek justru terlihat kebingungan. Singkat cerita, tim Sang-woo kini berjumlah 10 orang, yang 3 diantaranya adalah wanita termasuk Minyo. Karena tak ada waktu lagi untuk mencari pemain, Sang-woo pun terpaksa menerima Minyo untuk bergabung. 그냥 여기
Mereka pun diarahkan menuju ke sebuah ruangan dengan menara di dalamnya untuk bermain tarik tambang. Namun bukan sembarang tarik tambang biasa, karena permainan ini dilakukan di atas ketinggian yang sangat mengancam nyawa. Setelah diundi, tim Doksu dan satu tim lainnya terpilih untuk bermain di sesi pertama, yang mana tangan pemain terikat dengan tali tambang sehingga mereka tak mungkin bisa lolos. Tak sulit bagi Doksu dan teman-temannya untuk mengalahkan tim lawan hanya dalam hitungan menit saja. Para pemain yang kalah pun seketika terjatuh dari atas menara. Peristiwa itu disaksikan oleh pemain lain yang membuat mereka sangat ketakutan. Namun mereka tak bisa mundur karena permainan harus tetap dilakukan. Beberapa penjaga mempersiapkan tim selanjutnya, sementara penjaga yang lain mengangkut tim yang tewas, termasuk detektif Junmo yang saat itu menggunakan topeng lingkaran. Terlihat seorang rekannya menandai peti yang berisi jasad untuk diambil bagian tubuh sebelum dikremasi. Tim Sangwo pun dibuat panik saat mengetahui tim lawan semuanya adalah pria. Di dalam lift untuk menuju ke menara, rasa putus asa dari masing-masing pemain sangat terlihat jelas. Si kakek menyemangati mereka agar tidak berkecil hati. Ia juga memberikan tips agar memenangkan game, karena si kakek teringat masa kecil yang mana ia sangat jago dalam permainan tersebut. Selain membutuhkan kekuatan, tarik tambang juga membutuhkan strategi dan kerjasama yang baik. Si kakek juga membagi posisi pemain, yang mana pemain paling penting harus berada di bagian depan, dan orang yang paling terkuat harus ada di bagian belakang, dan beberapa strategi lainnya. Hingga saat permainan tarik tambang pun dimulai, tim lawan dibuat bingung, karena tim Ki-hun tak terseret sedikit pun. Dan pada saat tim lawan kehilangan momentum, Ki-hun memberikan aba-aba pada tim untuk mengeluarkan seluruh tenaganya. Namun strategi itu belum berhasil, hingga mereka pun mengeluarkan jurus pamungkas, yakni maju 3 langkah. Berkat strategi ini, mereka pun berhasil memenangkan permainan, meskipun Ji-hun nyaris jatuh ke lantai dasar. Usai memenangkan game, seorang pria terlihat berdoa dengan sangat serius. Namun Ji-yong berpendapat bahwa keselamatan mereka dalam game ini bukanlah semata-mata karena doa dari pria itu, melainkan berkat ide cerdas dari seorang kakek. Di ruang istirahat, Doksu dan timnya membahas kemenangan mereka di permainan sebelumnya. Namun mereka terkejut saat mengetahui jika tim Ji-hun juga berhasil menang. Sementara itu, para penjaga sibuk mengurus jasad para pemain yang gugur. Salah satu penjaga terlihat memasukkan peti ke dalam tempat kremasi. Namun sebelum api membakar peti itu, petinya jatuh ke sebuah ruangan di mana 2 penjaga lain telah menunggu. Sepertinya mereka hendak melakukan sesuatu dengan jasad para pemain. Di papan skor, jumlah peserta yang tersisa tercatat sebanyak 40 orang, dengan total hadiah mencapai 41 miliar won. Tak lama kemudian terdengar pengumuman bahwa lampu akan dipadamkan dalam 30 menit ke depan dan semua pemain diminta untuk tidur. Sangwoo memperingatkan timnya akan kemungkinan terjadi perkelahian setelah lampu dipadamkan. Ji-hun kemudian mengusulkan untuk membuat barikade sebagai langkah perlindungan. Keberadaan si dokter yang belum juga muncul membuat Doksu bertanya-tanya. 의사 선생님 어디 갔어? 좀 전에 Seperti biasa, dokter sebenarnya sedang dibawa oleh penjaga ke ruang operasi ilegal miliknya. Sebelum lampu dipadamkan, Sangwoo mengusulkan agar mereka berjaga secara bergantian dengan 2 orang pasangan. Sangwoo yang akan berjaga terlebih dulu bersama Ali, sementara Ji-hun akan berjaga bersama si kakek. Saat itu, Ali memberikan jagung rebus miliknya kepada Sangwoo karena merasa jika Sangwoo telah banyak berbuat baik padanya. Keduanya pun mulai bercerita tentang alasan mereka ikut dalam permainan dan latar belakang Ali yang merupakan asal Pakistan. 한국에 돈 벌러 왔습니다. 형. Kembali pada detektif Junmo yang merasa panik saat seorang penjaga bertanya mengapa kemarin ia tak melakukan tugas untuk menyelam yang mengakibatkan mereka gagal bertransaksi. Detektif yang memang tak tahu akan tugas tersebut memberikan alasan dan beruntungnya ia dimaafkan karena ada hutang budi sebelumnya. Setelah diperiksa secara menyeluruh, penjaga 28 dan 29 alias sang detektif hari itu bertugas sebagai penyelam untuk mengirimkan organ. Di ruang operasi, dokter dengan hati-hati melakukan tugasnya. Salah seorang penjaga memprotes kinerja dokter yang lebih lambat dari biasanya. Dokter beralasan bahwa belakangan ini ia kurang tidur dan tak bisa makan dengan layak, ditambah lagi tekanan hidup yang mengancam nyawanya. Kembali ke asrama, Sangwoo membangunkan Ji-hun untuk menggantikannya berjaga. Sementara Doksu mulai curiga karena dokter sudah terlalu lama pergi ke toilet. Saat sedang berjaga, Ji-hun teringat pada peristiwa buruk yang pernah ia alami di masa lalu. Tepatnya saat ia terlibat bentrok dengan polisi akibat mogok kerja yang membuatnya dipecat. Si kakek mencoba menenangkan Ki-hun yang tampak kacau. Meskipun sebenarnya si kakek justru sedang mengalami demam hingga Sae-byok turut membantu memberikan kompres.
익었어. Di tengah operasi, terjadi perdebatan antara dokter dan penjaga bertopeng segitiga. Penjaga itu terlihat marah karena si dokter merusak organ sebelumnya, sehingga konsumen menolak untuk membeli. Ia juga membahas tentang seorang pemain yang hanya memiliki satu ginjal. Detektif yang mendengar percakapan itu pun dibuat sangat terkejut, dan tanpa sadar bertanya tentang kejadian itu. Para penjaga mulai curiga dan mengajukan pertanyaan yang membuat detektif merasa kian terpojok. Saat detektif hendak mengambil senjatanya, tiba-tiba dokter berteriak dan meminta mereka untuk berhenti berdebat. 제발 잡소리 집어치우고 이거나 제대로 잡아. Seusai operasi, penjaga dan detektif segera ditugaskan untuk mengirim pesanan. Saat menuruni tangga, detektif melihat sebuah bom yang menempel di lorong rahasia. Rasa keingintahuan detektif pun semakin besar dan menanyakan banyak hal yang sebenarnya sudah penjaga ketahui. Yang mana ternyata jalur itu dibuat untuk para VIP melarikan diri jika ada bahaya mengancam. Saat akan menyelam itulah, detektif tiba-tiba ditodong senjata oleh penjaga 28 dan diminta untuk membuka topengnya. Seketika detektif membalas dengan menodongkan pistol ke arah penjaga, sembari berkata bahwa jasad yang hanya memiliki satu ginjal adalah kakak laki-lakinya yang sedang ia cari keberadaannya. Penjaga berdalih jika pemain tersebut adalah seorang perempuan. Ia juga menyuruh detektif untuk memeriksa catatan pemain yang ada di ruang pimpinan yang tak lain adalah frontman. 설마 남자한테 그랬겠냐고. Setelah mendapatkan informasi itu, detektif menghabisi penjaga 28. Ia pun segera mencari ruangan yang dimaksud. Sementara itu di ruangan operasi, si dokter bertanya tentang permainan berikutnya. Namun penjaga dengan santai berkata bahwa mereka belum mendapatkan informasi apapun dari sang atasan. Penjaga itu pun kemudian meminta dokter untuk kembali ke asrama dan berjanji akan memberitahunya sebelum permainan dimulai. Namun dokter justru merasa marah dengan jawaban itu dan menyandera salah satu penjaga serta mengancam akan menghabisinya karena ia merasa ditipu. Seorang penjaga yang mencoba membantu memukul si dokter menggunakan tongkat besi. Namun dokter berhasil melarikan diri dari ruangan tersebut dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara keduanya. Si dokter akhirnya tersesat di tempat permainan gulali. Di sanalah penjaga yang mengejar mencoba menenangkan si dokter dengan berkata bahwa keduanya bisa memperbaiki keadaan dan saling percaya. Ia menyebut jika pemain menghilang maka akan menimbulkan masalah yang besar. Ketika dokter merasa sedikit tenang, penjaga itu pun mendekat dan justru berusaha menghabisi si dokter. Namun sebelum menjalankan aksinya, seseorang tiba-tiba muncul dan menembak tangan si penjaga. Ternyata frontman datang bersama penjaga yang lain. Ia tak peduli jika bawahannya melakukan transaksi organ. Namun frontman marah besar karena penjaga itu telah merusak aspek terpenting dari area Squid Game, yakni keadilan dalam permainan. Frontman menginginkan kesetaraan bagi semua pemain dan tanpa belas kasihan ia menghabisi penjaga tersebut. Begitu juga dengan si dokter. Kembali pada detektif yang sedang menaiki anak tangga menuju ruangan frontman. Setibanya di sana, ia mendapati pintu terkunci sehingga ia terpaksa menembaknya. Suara itu pun terdengar sampai ke telinga frontman yang kemudian memeriksa sumber suara. Frontman menyadari bahwa pelaku yang menghabisi penjaga yang ada di lorong rupanya masih berada di areanya, mengingat jumlah tabung oksigen yang tidak berkurang satupun. 한 놈이 더 있어. 이놈을 죽인 놈. Sementara itu di area asrama, saat sedang tertidur, para pemain tiba-tiba dibangunkan oleh suara sirene yang sangat keras. Begitu juga dengan para penjaga yang bersiap di depan kamar mereka masing-masing. Para pemain pun diminta berkumpul di tengah lapangan. Si kakek yang sedang sakit tampak ketakutan dan mengompol di celana. Setelah berhasil masuk ke ruang pimpinan, detektif menemukan ruangan berkas dan mencari data pemain Squid Game dari tahun ke tahun. Pada akhirnya, detektif Junmo menemukan data pemenang Squid Game di tahun 2015 dan mendapati nama yang selama ini ia cari, termasuk kakaknya yang bernama In-ho. Sementara itu, di arena game, frontman memerintahkan penjaga untuk melanjutkan permainan, meskipun ia menyadari adanya seorang penyusup. Pengumuman kembali terdengar dan memberitahukan bahwa permainan keempat akan segera dimulai, dan para pemain digiring oleh penjaga. Namun saat menapaki tangga di ruangan berwarna pink, mereka sangat terkejut saat mendapati para penjaga yang sudah tewas akibat ketahuan bertindak di luar prosedur, termasuk pemain yang merupakan seorang dokter. Detektif yang sedang memotret bukti terkait kakaknya yang terlibat dalam Squid Game tiba-tiba mendengar telepon yang berdering. Ia pun mendekati sumber suara, namun beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki yang menghampirinya. Ternyata suara itu berasal dari frontman yang meraih gagang telepon dan membahas tentang masalah yang terjadi dengan seseorang.
Yes, a minor disturbance has taken place. Permainan keempat pun dilanjutkan. Para peserta diberitahu bahwa mereka akan bermain secara berpasangan dan mereka diberikan waktu 10 menit untuk memilih pasangan masing-masing. Sebyok dihampiri oleh Ji-young yang menawarkan diri untuk menjadi pasangannya. Sementara Ji-hun berbicara dengan seorang pria yang mengaku sebagai guru matematika. Pria tersebut menawarkan diri untuk berpasangan dengan Gi-hun, mengingat jika ia tak segera mendapatkan pasangan, maka ia akan otomatis tereliminasi. Pria itu pun menunjuk ke arah si kakek yang sedang duduk seorang diri, sembari berkata bahwa si kakek akan tereliminasi karena tak ada seorang pun yang mau berpasangan dengannya. Di luar dugaan, Gi-hun akhirnya mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, namun bukan dengan guru matematika, melainkan dengan si kakek yang masih sendirian. Waktu pemilihan pasangan pun berakhir, menyisakan Mingyeo yang belum memiliki pasangan. Wanita itu pun akhirnya menjadi satu-satunya peserta yang tersisa. Ia dibawa keluar oleh penjaga dan entah bagaimana nasibnya. Setelahnya, para pemain pergi ke arena yang terlihat seperti perumahan. Ternyata dalam permainan kali ini, mereka harus bersaing dengan pasangan masing-masing menggunakan 10 kelereng yang dimiliki. Sang-woo sebenarnya tak sampai hati jika ia harus melawan Ali. Ia pun berusaha meyakinkan Ali dan memberitahunya tentang cara permainan. Terlebih saat itu, Ali mengaku bahwa ia belum pernah bermain kelereng sebelumnya. Di lain sisi, Ji-hun dibuat panik lantaran si kakek justru kehilangan fokus dan berjalan-jalan di sekitar area karena ia ingin bernostalgia dengan replika rumah yang ada di sana. Sang-woo dan Ali memutuskan untuk bermain tebak ganjil genap dengan cara menebak angka yang ada di balik tangan lawan masing-masing. Namun Sang-woo terus-terusan kalah dan pada akhirnya ia memiliki ide yang sangat licik. Sang-woo mencoba mengelabui Ali yang terlihat sangat lugu. Ia menyuruh Ali untuk berkeliling memantau pasangan lain dan berjanji jika keduanya bisa keluar dalam keadaan hidup jika hasil permainan seri. 이 안에서 결국 몇 팀은 끝까지 승부가 안 나게 될 거야. Dengan tipu muslihatnya, Sang-woo menukar kantong Ali dengan kantong yang ada di tangannya. Ia bahkan mengganti kelereng yang ada di kantong Ali dengan banyaknya kerikil. Ali pun pergi berkeliling mencari pasangan yang belum selesai dengan permainannya sesuai dengan petunjuk Sang-woo. Di saat Ali teralihkan, Sang-woo akhirnya memberikan kantong berisi 20 kelereng pada penjaga dan menyebut jika ia mendapat kelereng lawan sesuai aturan tanpa adanya kekerasan. Ali yang merasa ditipu pada akhirnya pasrah saat mengetahui jika kelerengnya telah dicuri oleh Sang-woo. Hingga tak lama kemudian, Ali pun meregang nyawa. Sementara Sebyok dan Jin-young memutuskan untuk berbincang sejenak sebelum bermain. Ji-young menyarankan keduanya agar menyelesaikan permainan dalam satu putaran saja agar tidak membuang waktu. Keduanya pun saling berbagi cerita tentang Ji-young yang rupanya adalah mantan napi dan harapan masing-masing dengan hadiah yang akan diperoleh. Keduanya pun akhirnya bermain di menit-menit terakhir. 이제 하자. Sebyok mengajak Ji-young untuk memulai permainan yang sudah mereka rencanakan. Ia pun mendapatkan giliran pertama untuk melempar yang disusul oleh Ji-young. Bukannya melempar, Ji-young justru menjatuhkan kelerengnya ke tanah dengan sengaja yang membuatnya seketika kalah. Sebyok bertanya apakah maksud dari perbuatan Ji-young karena ia ingin bersaing secara adil. Sebyok menyuruh Ji-young untuk melempar ulang, namun Ji-young menolak. Ia rupanya sudah sangat putus asa dan tidak memiliki alasan yang membuatnya harus bertahan hidup, mengingat dirinya juga sebatang kara. Berbeda dengan Sebyok yang masih memiliki keluarga, yang juga sebagai alasan untuknya keluar dari permainan ini. Mendengar hal itu pun, Sebyok hanya bisa terdiam, diiringi air mata yang terus mengalir dari matanya. Ia pun meninggalkan arena bersamaan dengan tewasnya Ji-young. Berpindah pada Doksu yang merasa frustasi karena ia terus kalah dari lawannya dan meminta agar permainan diganti. Doksu menghampiri penjaga dan menyebut jika mereka memang menjunjung kesetaraan, maka mereka harus mengizinkan pergantian permainan, bukan sekedar tebak ganjil genap. Pada akhirnya, permintaannya pun disetujui. Permainan lempar kelereng antara Doksu dan lawannya masih berlangsung. Singkat cerita, Doksu berhasil menang setelah kelereng miliknya tergelincir oleh kelereng lawan saat melemparkannya ke dalam lubang. Sementara itu, si kakek yang terkena demensia terus berjalan-jalan dan mengabaikan ajakan Ji-hun. Pada akhirnya, Gi-hun pun merasa emosi dan berusaha menyadarkan si kakek. Ia memohon agar si kakek segera memulai permainan karena ia ingin keluar dalam keadaan hidup. Si kakek yang tak berdaya pun akhirnya mengiyakan permintaan Gi-hun. Gi-hun bermain tebak kelereng dengan si kakek, namun ia kurang beruntung karena selalu kalah. Penjaga yang mengawasi pun mulai mendekat dan mengambil senjatanya untuk menghabisi Gi-hun. Namun Gi-hun yang sedang berkeringat dingin mengaku jika dirinya masih memiliki satu kelereng lagi. Di akhir permainan, si kakek tiba-tiba mengalami linglung. Ia pun lupa dengan jawaban yang Gi-hun sebut. Gi-hun mulai mengelabui si kakek karena keadaan kini berbalik menguntungkan baginya.
Kini Ki-hun memegang semua kelereng si kakek. Namun tiba-tiba si kakek menyadari bahwa ia masih menyimpan satu kelereng di sakunya, sehingga Ki-hun belum sepenuhnya menang. 구슬이 하나 있었네. Ki-hun mencoba mengejar si kakek dan membujuknya untuk kembali bermain. Namun kakek justru memasuki gerbang rumah yang dikatakannya sebagai rumah lamanya. Hingga pada akhirnya kesabaran Ki-hun pun mulai menipis. Si kakek merespon dan menawarkan untuk bermain sekali lagi, namun harus mempertaruhkan semua kelereng yang mereka miliki. Ki-hun sangat keberatan karena kelereng miliknya jauh lebih banyak. Namun jawaban si kakek membuatnya tercengang. Ternyata si kakek sedari tadi sadar bahwa Ki-hun telah membodohi dan mengambil semua kelerengnya dengan tipu dayanya. Di luar dugaan, si kakek meraih tangan Ki-hun dan memberikan satu kelereng terakhirnya, seolah ia ingin berkorban untuk Ki-hun agar bisa menang. Penjaga pun masuk dan menodongkan senjata ke arah kakek dan tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Dengan hati yang hancur, Ki-hun terus melangkah melewati para pemain yang telah tewas pada permainan kali ini. Setelah memasuki asrama, para pemain yang selamat dikejutkan dengan kehadiran Minhyeo, yang ternyata ia selamat karena dijadikan anak bawang dan hanya diperintahkan untuk tetap diam di asrama selama permainan keempat berlangsung. Sementara itu, para tamu VIP tiba menggunakan helikopter yang merupakan konglomerat dari berbagai belahan negara. Mereka menggunakan topeng berbentuk hewan dan disambut oleh frontman yang berbicara dengan bahasa Inggris. Para tamu VIP bertanya mengapa tuan rumah tidak menyambut mereka. Namun tuan rumah siapakah yang dimaksud masih menjadi misteri. Frontman menjelaskan bahwa sang tuan rumah sedang memiliki urusan pribadi. Ia meyakinkan para tamu bahwa permainan akan berjalan sesuai jadwal dan mereka tak akan kecewa. Kemungkinan besar merekalah yang mendanai permainan gila ini untuk kepuasan belaka. Keesokan paginya, para pemain terbangun oleh kedatangan penjaga yang membawa sebuah peti. Rupanya mereka hendak mengevakuasi seorang pemain yang bundir. Ki-hun pun melihat uang hadiah dalam tabung yang terakumulasi sesuai dengan nominal pertaruhan peserta yang gugur. Dan saat ini, dalam permainan menyisakan 16 orang saja. VIP yang tak sabar segera meminta frontman untuk mengungkap permainan selanjutnya. Saat giliran memilih nomor, dua peserta pertama langsung memilih tanpa ragu. Pemain lainnya seperti Doksu dan Minhyeo bergegas mengambil nomor di tengah dan menyisakan nomor pertama dan terakhir saja. Para peserta yang tersisa mulai dibuat kebingungan. Atas permintaan VIP, petunjuk pun diberikan bahwa nomor yang mereka pilih akan menentukan urutan mereka dalam sebuah permainan. Gi-hun pun maju untuk mengambil urutan nomor 1 hingga seorang pria memohon padanya untuk diizinkan bertukar nomor. Selama ini, si pria menganggap dirinya pengecut dan hanya bisa bersembunyi di balik rasa takut. Untuk sekali saja dalam hidupnya, ia ingin menentukan jalan hidupnya sendiri sesuai dengan kata hati. Ki-hun akhirnya menyerah hingga ia ke bagian nomor 16. Setelah menggunakan rompi nomor masing-masing, para pemain kali ini harus melompati jembatan kaca yang terdiri dari dua jenis kaca, yang salah satunya adalah kaca yang sangat rapuh dan tak bisa menahan beban manusia. Ki-hun merasa sangat bersyukur karena ia mendapatkan urutan yang terakhir. Peserta harus melompat dengan pilihan yang tepat untuk bertahan hidup dan harus berada di garis finish dalam waktu 16 menit. Pria pertama pun melepas sepatu dan bersiap untuk melompat. Namun ia terlihat ragu-ragu selama lebih dari 1 menit. Ia berusaha mencoba menebak kaca manakah yang aman untuk dipijak. Para pemain di belakangnya pun mulai kesal. Bahkan Doksu mengancam akan mendorongnya jika ia terus berdiam diri. Pada akhirnya, setelah benar-benar memilih dengan yakin, pria itu pun melompat ke arah kiri dan beruntungnya kaca tersebut tidaklah pecah. Para pemain di belakang menyemangatinya untuk terus memilih kaca yang benar. Dengan penuh percaya diri, ia pun melompat ke kaca berikutnya. Namun tebakannya kali ini keliru. Seketika kaca pecah dan pemain pun tewas terjatuh dari ketinggian. Giliran berikutnya adalah seorang wanita parubaya. Diliputi rasa trauma yang besar, ia pun berusaha untuk memilih kaca yang tepat, disusul dengan seorang guru matematika yang mengekor di belakangnya. Sayangnya, nasibnya kurang beruntung karena kaca yang ia pijak ternyata kaca yang rapuh. Permainan itu pun berlangsung sangat menegangkan karena ada seorang pemain yang mengulur waktu hingga membuat Doksu geram. Singkat cerita, dua pemain di depan Doksu gagal, sehingga kini Doksu yang memimpin di barisan paling depan. Dengan liciknya, ia menggertak pemain lain jika dirinya tak akan melompat, yang tentunya akan mengancam nyawa pemain lain karena mereka bisa kehabisan waktu. Bahkan seorang pemain terlibat aksi dorong dengan Doksu hingga pria itu pun tewas.
Melihat Doksu yang begitu kejam, ditambah lagi rasa frustasinya dengan keadaan, Mingyao pun berniat membalasnya dengan mengirimnya ke alam baka, bersamaan dengan dirinya yang mengakhiri hidup. Ternyata permainan tersebut sedang disaksikan oleh para tamu VIP sebagai bentuk taruhan. Dalam sebuah ruangan khusus dengan jamuan yang sangat istimewa, mereka dipertontonkan permainan itu. Di tempat yang sangat privat, seorang pria VIP terlihat menyukai pelayan yang ternyata adalah detektif yang sedang menyamar. Saat si pria hendak melecehkan detektif dan mengajaknya berbuat mesum, detektif pun berpura-pura menurutinya. Namun tak lama kemudian, detektif mengancam si pria VIP untuk mengungkapkan semua informasi tentang permainan ini. I might let you leave. Kembali ke arena permainan, dan saat ini tersisa 4 pemain yang salah satu diantaranya mengaku bisa membedakan kaca, karena sebelumnya ia pernah bekerja di pabrik kaca. Kemampuan itu pun sangat membantunya karena ia bisa melewati 2 kaca dengan mudah dilihat dari pantulan cahayanya. Namun tiba-tiba lampu dipadamkan oleh frontman agar menyulitkan mereka untuk membedakannya. Sang Wu pun kembali mendesak pria tersebut agar lebih cepat mengambil keputusan. Pria itu mengatakan bahwa ia membutuhkan benda untuk mendengar suara kacanya. Mereka pun kini mengandalkan sebuah kelereng pemberian dari Ki-hun. Namun pria itu masih bingung dan tak yakin dengan pilihannya. Di luar dugaan, Sun Woo mendorong pria tersebut hingga memberinya kesempatan untuk menapaki kaca dengan mudahnya. Waktu permainan kini tersisa 20 detik. Ketiga pemain bergegas melompat ke kaca paling akhir. Tepat sebelum waktu habis, Ki-hun berhasil mencapai garis finish. Tak lama kemudian, tiba-tiba kaca yang mereka lewati tadi hancur berkeping-keping dan terbang ke segala arah. Kaca itu pun melukai para peserta, termasuk Ki-hun yang mendapatkan luka di wajah dan bagian tangannya. Sementara itu, frontman mulai curiga dan memerintahkan penjaga untuk memeriksa ruangan privat. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui jika tamu VIP ditemukan pingsan. Ia pun memerintahkan penjaga untuk mencari penyusup yang membuat tamunya celaka. Sementara itu di luar arena, para penjaga melaporkan bahwa penyusup berhasil melarikan diri dengan menyelam melalui gua di bawah laut. Frontman menurunkan anak buahnya untuk menyisir area pantai. Sementara itu, detektif yang sedang menyelam rupanya tak menyadari adanya alat pelacak di punggungnya yang seketika dipantau oleh frontman dari atas kapal. Detektif berhasil mencapai daratan dan segera melepas peralatan selamnya. Ia pun mengambil ponsel, namun saat itu tak ada sinyal. Detektif berlari menuju tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal dan berusaha menghubungi bantuan. Dari atas tebing, ia pun mendapati bahwa frontman beserta bawahan telah tiba di pulau yang sama. Frontman menemukan tabung oksigen milik sang detektif dan langsung menembaknya agar menutup kemungkinan bagi detektif untuk melarikan diri. Mendengar suara tembakan, detektif segera memeriksa kembali ponselnya dan mendapati bahwa kini sinyal sudah tersedia. Ia langsung menelpon kepala tim, namun pria itu memarahinya sembari bertanya tentang keberadaan sang detektif. Dengan waktu yang terbatas, detektif meminta kepala tim untuk segera mengirim penjaga pantai dan polisi serta melacak keberadaannya. Detektif juga akan mengirimkan foto dan video yang berisi bukti penting tentang sebuah pasukan dan permainan bak psikopat. Seusai permainan, para pemain kembali ke asrama. Kondisi Sae-byok terlihat bermasalah, napasnya tersengal dan langkahnya sedikit pincang. Saat itu, Ki-hun mendekati Sang Woo dengan emosi yang meledak-ledak dan mempertanyakan tindakan Sang Woo yang telah menghabisi pemain gondrong. Sang Woo menganggap Ki-hun terlalu naif karena sebenarnya yang ia lakukan juga demi kebaikan bersama. Ia membahas jalan pikiran Ki-hun yang lamban yang membuatnya selalu menjadi pria yang gagal. Tak lama kemudian, para penjaga datang dan memberi selamat pada mereka yang berhasil bertahan melewati 5 permainan. Mereka juga mengumumkan bahwa para pemain akan menerima hadiah, namun mereka diminta untuk berganti pakaian yang telah disediakan. Sae-byok pergi ke toilet. Ia tampak kesakitan dan berusaha mencabut pecahan kaca dari bagian perutnya. Sepertinya luka yang ia alami sangatlah parah. Karena tak bisa meminta bantuan pada siapapun, Sae-byok merobek pakaiannya untuk mengikat luka agar perdarahan berhenti dan berusaha baik-baik saja. Tak lama kemudian, asrama yang mereka gunakan untuk beristirahat kini telah dirubah menjadi ruangan mewah dengan dinding berhias elegan diterangi oleh cahaya lilin. Para penjaga menyajikan makanan mewah kepada para finalis yang kini menggunakan setelan jas. Salah satu penjaga memberikan sambutan dan meminta para finalis untuk menikmati hidangan yang disediakan. Sang Woo dan Ki-hun makan dengan lahap karena beberapa hari ini mereka memang makan seadanya. Berbeda dengan Sae-byok yang semakin pucat dan tidak berselera makan.
Saat para penjaga membereskan meja makan, mereka secara sengaja menyisakan sebuah pisau di atas meja yang membuat para finalis saling menatap penuh tanya. Setelah makan malam usai, Ki-hun, Sang-woo, dan Sae-byok terbaring di kasur masing-masing. Ki-hun dan Sang-woo tetap terjaga dan saling mengamati dengan waspada. Terlebih kini, mereka telah memiliki senjata yang bisa digunakan untuk saling serang. Ki-hun kemudian melirik ke arah Sae-byok yang ternyata sedang tidur sembari menahan rasa sakit. Ia pun terbangun dan refleks mengacungkan senjata ke arah Ki-hun. Ki-hun berusaha menenangkannya sembari berkata jika ia tidak bermaksud menyakiti, karena jika Ki-hun mau, sedari tadi pun Ki-hun bisa melakukannya. Tak lama kemudian Ki-hun duduk di samping Sae-byok dan memperhatikan kondisinya. Ia lantas bertanya mengapa Sae-byok hanya makan sedikit. Sae-byok beralasan jika rasa makanannya tidaklah enak. 그냥 맛이 별로라서. Karena terus didesak, pada akhirnya Sae-byok mulai terbuka. Ki-hun mengajaknya bekerja sama untuk melawan Sang-woo serta membagi 2 hadiah jika berhasil keluar dari tempat ini. Ki-hun berencana melunasi semua hutang, membantu ibunya dengan membuka toko dan menjadi ayah yang baik bagi putrinya yang berusia 10 tahun. Sementara Sae-byok ingin menyatukan kembali keluarganya dengan menjemput sang adik yang berada di panti dan membawa ibunya ke Korea Selatan. Sae-byok memohon Ki-hun untuk berjanji agar menjaga adiknya jika ia tak selamat, begitupun sebaliknya. Meskipun sebenarnya saat itu Ki-hun meyakini bahwa keduanya bisa keluar dalam keadaan hidup. Ki-hun lalu berjalan mendekati Sang-woo yang tampak tertidur pulas. Saat itu ia sudah menggenggam senjata dan berniat menyingkirkannya. Namun pada akhirnya Ki-hun membatalkan niatannya setelah ia mendengar kata-kata dari Sae-byok. 그러지 마. Di waktu yang bersamaan, Ki-hun melihat Sae-byok terkulai lemas dan menahan sakit di bagian perut. Dengan panik, Ki-hun membuka selimut Sae-byok dan merasa terkejut ketika mendapati pakaiannya berlumuran darah. Ia meminta Sae-byok untuk bertahan dan bergegas keluar untuk mencari bantuan. Ki-hun menggedor pintu dan berteriak agar dokter segera datang membantu mereka karena saat itu Sae-byok sudah pingsan. Hingga tak lama kemudian, pintu gerbang pun terbuka. Ki-hun memohon mereka untuk menyelamatkan Sae-byok, namun para penjaga justru mengabaikannya. Sebaliknya, mereka masuk ke asrama dengan membawa sebuah peti. Ki-hun lantas kembali ke tempat tidur Sae-byok dan mendapati Sang-woo berdiri di samping gadis itu. Ia sangat syok saat melihat tubuh Sae-byok terbujur kaku dengan darah yang mengalir deras. Ki-hun memanggil Sae-byok dengan penuh harapan, namun tak ada respon. Ketika mengamati lebih dekat, ternyata ada luka di sekitar leher Sae-byok. Dengan perasaan hancur, Ki-hun merelakan kepergian gadis itu dan yakin jika Sang-woo lah yang menghabisinya. Dengan penuh amarah, Ki-hun mengambil senjata milik Sae-byok dan mencoba menyerang Sang-woo. Namun sebelum keduanya terlibat perkelahian, seorang penjaga menghantam Ki-hun dengan senjatanya. Ki-hun yang kini tak berdaya hanya bisa menangis saat melihat tubuh Sae-byok diangkut dan dimasukkan ke dalam peti. Tangisnya pun pecah karena tak bisa menahan kesedihan yang begitu mendalam. Sementara itu di lain sisi, detektif berlarian tanpa arah dan kehabisan jalan untuk melarikan diri. Setelah ia mengetahui jika ada jurang di hadapannya, para penjaga dan frontman berhasil mengepungnya. Detektif menodongkan pistol dan meminta mereka untuk menyerah. Sembari mengatakan bahwa ia sudah melaporkan segala aktivitas mereka dan bantuan dari penjaga pantai akan segera tiba. Frontman mencoba bernegosiasi dan berjanji akan membebaskan detektif jika ia mau berbicara dengannya. Terlebih Frontman tahu jika detektif hanya memiliki 1 peluru yang tersisa. Detektif dengan tegas menjawab bahwa 1 peluru itu cukup untuk menghabisi Frontman dan ia pun menembak di bagian pundak. Saat itu, Frontman meminta penjaga untuk tidak melakukan serangan balik. Ia yang kini terluka tetap berusaha membujuk sang detektif untuk menyerah dan bergabung dengannya. Pada akhirnya, detektif menurunkan senjata dan bertanya siapakah frontman yang sebenarnya. Karena sepertinya detektif tak asing dengan kalimat yang pria itu ucapkan. 누구야? 당신. Setelah membuka penutup wajahnya, betapa terkejutnya sang detektif saat mengetahui jika frontman adalah kakaknya yang bernama In-ho. Seketika detektif tak percaya dan bertanya mengapa sang kakak memilih jalan hidup seperti ini. In-ho terus membujuk adiknya, namun detektif yang masih terguncang hanya bisa menangis terpuruk. Entah mengapa, In-ho justru menembak detektif di bagian dada yang seketika membuatnya terjatuh ke laut. Setelah kembali ke arena Squid Game, frontman tengah mengobati luka tembaknya. Ia berdiri menatap cermin, namun yang ia lihat bukanlah bayangannya sendiri, melainkan bayangan sang adik yang baru saja ia lenyapkan dengan tangannya sendiri. Sementara peti yang berisi tubuh Sae-byok akhirnya dimasukkan ke dalam ruang kremasi. Api pun dinyalakan dan membakar peti tanpa tersisa.
Setelah Sae-byok tewas, kini Ki-hun dan Sang-woo yang notabene bersahabat justru harus bermusuhan untuk memperebutkan hadiah. Seorang penjaga memutuskan melempar koin dan menentukan posisi pemain. Keduanya pun dibawa ke lapangan terbuka yang telah dipersiapkan dengan gambar permainan cumi-cumi. Ki-hun memutuskan menjadi penyerang dalam permainan ini. Penjaga lalu mengumumkan aturan yang mana penyerang harus masuk ke dalam gambar melewati pertahanan dan menginjak kepala cumi-cumi. Sementara itu, para pemain bertahan harus mendorong penyerang keluar dari gambar. Jika pemain tak dapat melanjutkan, maka pemain tersebut dinyatakan gugur. Permainan pun dimulai dengan Ki-hun yang memperbaiki tali sepatunya sembari diam-diam menggenggam tanah. Ia melompat dengan satu kaki mengitari gambar cumi-cumi dan melempar pasir ke mata Sang-woo sebagai serangan awal. Hujan mulai turun yang membuat suasana semakin tegang. Ki-hun lantas mengeluarkan pisau untuk menyerang Sang-woo, namun pisau itu terlempar karena Sang-woo berusaha melawan balik. Keduanya pun kemudian bertarung dengan tangan kosong. Saat itu Sang-woo berhasil mengambil pisau dan melukai betis serta bagian perut Ki-hun. Meskipun terluka, Ki-hun tetap bertahan bahkan menggigit kaki Sang-woo untuk melumpuhkannya. Demi mendapatkan hadiah, Sang-woo hendak menghabisi Ki-hun meskipun Ki-hun berusaha menangkis sajam hingga telapak tangannya terluka. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ki-hun menghajar Sang-woo habis-habisan sampai ia tak berdaya. Ingin rasanya Ki-hun membalas Sang-woo dengan menghujamkan senjata ke arahnya. Namun seketika ia tersadar, hingga sajam itu pun ia tancapkan ke dalam tanah. Ki-hun lalu berjalan menuju kepala cumi-cumi dan bisa memenangkan permainan. Saat penjaga menodongkan senjata ke arah Sang-woo karena ia kalah, Ki-hun justru menghentikan langkahnya dan menolak menyelesaikan permainan. Ia justru mengulurkan tangan kepada Sang-woo dan mengajaknya untuk pulang karena permainan bisa berakhir jika mayoritas pemain setuju. Tiba-tiba Sang-woo justru memilih pundir dan berpesan pada Ki-hun untuk selalu menjaga ibunya. Setelah menjadi pemenang dari permainan ini, Ki-hun duduk terikat dengan mata tertutup. Di sampingnya ada frontman yang memberikan ucapan atas kemenangannya. Tiba-tiba saja, obat bius disemprotkan hingga membuat Ki-hun tak sadarkan diri. Sebuah mobil mewah berhenti di perkotaan di tengah turunnya gerimis. Ki-hun mendapati dirinya terbaring di pinggir jalan. Ia pun terkejut saat melihat sebuah kartu ATM yang ia muntahkan. Dengan langkah lemah, Ki-hun pergi ke ATM terdekat. Ia pun memasukkan PIN berupa nomor pesertanya dan sangat terkejut melihat saldo rekening yang kini berisi lebih dari 45 miliar won. Namun Ki-hun hanya mengambil 10.000 won untuk ongkos pulang. Setibanya di dekat komplek tempat tinggalnya, Ki-hun lalu bertemu dengan ibu Sang-woo yang memberinya sekantong ikan. Perasaan bersalah dan kehampaan mulai menyelimuti Ki-hun, terlebih saat ibu Sang-woo menanyakan keberadaan putranya. Saat ia pulang ke rumah, suasana pun menjadi lebih suram. Ki-hun mencari keberadaan ibunya, memanggil namanya berulang kali, namun tak kunjung ada jawaban. Saat memasuki kamar, ia mendapati ibunya terbaring di lantai. Ki-hun yang panik mencoba membangunkannya, namun semua kini telah terlambat. Sang ibu telah tiada, meninggalkan Ki-hun dalam luka yang sangat mendalam. Ki-hun menyesali semua yang telah ia lakukan. Uang yang ia dapatkan dari Squid Game kini sudah tak ada gunanya lagi. 1 tahun pun berlalu, Ki-hun mengalami depresi dan kini penampilannya lusuh dengan kumis dan jenggot yang tebal. Ia menerima undangan ke sebuah bank tempat uangnya disimpan, karena selama ini ternyata Ki-hun tak pernah mengambil uangnya dan hidup dalam kemiskinan. Di saat keputusasaannya, ia pun duduk di tepi sungai sembari menenggak soju. Seorang wanita tua tiba-tiba menghampirinya dan menawarkan bunga yang tak laku terjual. Tak disangka, di bunga tersebut terdapat amplop kecil yang berisi kartu bertanda lambang permainan cumi-cumi, lengkap dengan sebuah alamat misterius. Keesokan harinya, Ki-hun mengikuti alamat itu dan tiba di sebuah gedung, tepatnya sebuah ruangan luas dan gelap. Di dalamnya terdapat sebuah ranjang dengan peralatan medis. Terlihat seorang pria tua yang tak lain adalah kakek Il-nam, yang selama ini Ki-hun pikir telah tereliminasi dalam permainan keempat. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, Ki-hun bertanya siapakah sebenarnya kakek Il-nam dan apakah tujuannya melakukan semua ini. Tepat pukul 12 malam, kakek Il-nam menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Ki-hun yang masih dipenuhi tanda tanya. Tampak In-ho juga muncul saat kakek meninggal, namun belum diketahui apakah hubungan di antara keduanya. Beberapa bulan berlalu, Ki-hun mulai berdamai dengan keadaan. Ia pun pergi ke salon dan memilih mengubah warna rambut menjadi merah menyala. Perubahan drastis ini seolah mencerminkan tekad barunya untuk mengambil kendali atas kehidupannya. Ia mengunjungi adik mendiang Sae-byok di panti asuhan. Ki-hun membawa anak itu untuk tinggal bersama ibu Sang-woo dan memberikan koper yang ternyata berisi uang disertai sebuah catatan bahwa uang tersebut adalah uang yang ia pinjam dari Sang-woo.
Saat di stasiun kereta, ia melihat seorang pria yang tampak familiar, yang mana orang tersebut dulunya mengajaknya bermain Squid Game. Ki-hun mencoba berlari mengejarnya, namun pria itu sudah naik ke dalam kereta sebelum ia sempat mencegatnya. Ki-hun merebut undangan dari tangan seorang pemain dan melarangnya untuk bergabung karena hal itu sangatlah berbahaya. Ia pun mengambil kartu dan memutuskan menelpon nomor yang tertera di sana. Ketika telepon diangkat, seorang suara misterius memintanya untuk memberikan identitas. Ki-hun lalu memberikan nama dan tanggal lahirnya. Alih-alih menaiki pesawat untuk menjenguk putrinya di Amerika, Ki-hun justru berbalik arah. Ia telah memutuskan untuk mengungkap kebenaran di balik permainan Squid Game. Bukan untuk dirinya sendiri, namun demi menghentikan tragedi ini agar tidak lagi terulang. Dan film pun berakhir.